Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan biologis pada sastra. Sebelum kita ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kalian mengenal saya. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Kejora Marsita, NIM 2054120, dosen pengampu Agita Misriani MPD, Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, Tadris Bahasa Indonesia 4A. Apakah kalian tahu bagaimana sih perkembangan alat ujar? Perkembangan alat ujar atau speech organs dari zaman purbanya akan tampak bahwa memang manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan dimulai 3.000 juta tahun lalu. Organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yakni Agatha, yang tak berahang. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernafas. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi. Makhluk ini mempunyai paru-paru dan laring. Ini menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran atau vocal tract. Meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernafasan saja. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir adalah pada primat pada manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah lebih berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada primat lainnya. Struktur mulut maupun secara lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Struktur mulut manusia versus binatang. Dari perkembangan makhluk tampak bahwa primat yang paling dekat dengan manusia adalah sebangsa gorila dan simpanse. Kemiripan ini kita rasakan kalau kita pergi ke kebun binatang dan memperhatikan perilaku binatang-binatang itu. Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Apakah kalian pernah melihat cara mereka makan kacang, cara mereka mengupas pisang, cara mereka mencari kutu, dan beberapa perilaku lainnya? Kelompok manusia yang dinamakan hominids atau homodi itu sendiri juga berevolusi. Konon yang tertua ditemukan di Afrika dan hidup pada 4,5 juta tahun yang lalu. Sementara itu muncul kelompok manusia atau Homo pada 3 juta tahun yang lalu, yang baru menjadi manusia modern atau Homo sapiens sekitar 175.000 tahun yang lalu. Pertumbuhan bahasa diperkirakan sekitar 100 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu. Wow. Pada layar, kalian bisa melihat struktur mulut binatang. Di sini adalah struktur mulut binatang simpanse. Lalu bagaimana penjelasannya? Pada primat non-manusia atau simpanse, lidah mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Ruang gerak yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda dan distinktif. Kalau kita perhatikan bentuk dan letak gigi pada primat non-manusia, akan kita dapati bahwa gigi binatang merupakan deretan yang terputus-putus. Ukuran panjangnya tidak sama dengan letaknya miring ke depan. Lalu bagaimana dengan struktur mulut pada manusia?
Di layar, kalian juga dapat melihat struktur mulut pada manusia. Meskipun ada kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda, dan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini sifatnya genetik. Artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primat lain tidak, karena komposisi genetik antara dua kelompok primat ini berbeda. Hal ini sangat tampak pada struktur biologis alat suaranya. Berbeda dengan manusia, laring dan pada binatang seperti simpanse terletak dekat dengan jalur udara ke hidung, sehingga waktu bernafas laring tadi terdorong ke atas dan menutup lubang ke udara yang ke hidung. Epiglotis dan velum pada binatang juga membantu atau membentuk klep yang kedap air sehingga binatang dapat bernafas dan minum serta makan secara simultan. Lalu timbul pertanyaan lagi, apa sih kaitan biologis dengan bahasa? Oke, di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terikat atau terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Di mana juga di dunia ini, atau dimanapun juga di dunia ini, anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Antara umur sampai 8 minggu, anak mulai menengkut atau queen, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum dapat dikatakan diidentifikasikan sebagai bunyi apa, tapi sudah merupakan bunyi. Pada sekitar umur 6 bulan, mulailah anak dengan celoteh atau babbling, yakni mengeluarkan bunyi-bunyi yang berupa suku kata. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasikan sebagai kata. Manusia dapat menguasai bahasa secara natif hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yakni umur 2-12 tahun. Di atas umur 12 tahun, orang tidak dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna. Dengan fakta-fakta seperti dipaparkan di atas, maka pandangan masa kini mengenai bahasa menyatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologis perkembangan. Arah dan jadwal munculnya suatu fenomena atau elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat munculnya suatu elemen bahasa. Faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Baiklah, apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah paham? Ya, jika kalian sudah paham dan mengerti atas apa yang saya sampaikan pada hari ini, materi kita pada hari ini, ada baiknya kalian mengerjakan soal evaluasi di bawah ini. Agar kalian lebih memahami materi kita pada hari ini dan agar kalian dapat mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang penjelasan kita pada hari ini, tentang materi kita pada hari ini. Silahkan mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang belum kalian mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih telah menyimak materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lihat, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan berguna ke depannya. Oke, baiklah. Apabila saya ada kesalahan kata, apabila banyak kekurangan dalam video pembelajaran ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat, salam sastra.